Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 6 ayat 17 sampai 29. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Alkisah pada zaman dahulu, hidup seorang pengrajin kayu yang sangat mahir. Dia memiliki pisau ukir yang sangat tajam dan sudah sering dia gunakan untuk membuat karya seni yang indah. Suatu hari, pisau tersebut terjatuh dan menggores tangannya. Luka kecil itu lama-kelamaan menjadi infeksi karena si pengrajin tidak segera merawatnya. Akhirnya, tangannya yang terluka itu semakin parah dan menghambat pekerjaannya. Ironisnya, alat yang seharusnya digunakan untuk menciptakan keindahan justru menjadi penyebab luka yang menahannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini penuh dengan intrik dan tragedi. Raja Herodes, seorang penguasa yang lemah dan penuh kompromi, terjebak dalam sumpah yang tidak bijaksana karena kesenangan sesaat. Herodias istrinya membiarkan kebenciannya kepada Yohanes Pembaptis, menumbuhkan dendam yang berujung pada kematian seorang nabi Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti pengrajin kayu dalam ilustrasi tadi, Herodes dan Herodias memilih potensi untuk menciptakan hal-hal baik dengan kuasa dan pengaruh mereka. Namun, ketika dibiarkan tanpa kontrol, ego, nafsu, dan kebencian mereka menjadi seperti pisau tajam yang akhirnya melukai diri mereka sendiri dan orang lain. Raja Herodes terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri, sementara Herodias membiarkan hatinya menjadi keras dan tidak lagi peka terhadap suara kebenaran. Perikop Injil hari ini, para saudara, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan pisau kehidupan di dalam hidup kita. Apakah kita membiarkan ego dan keinginan duniawi mengarahkan tindakan kita? Ataukah kita mengukir hidup kita dengan kebijaksanaan, kasih, dan keadilan? Yohanes Pembaptis berdiri sebagai saksi iman yang berani menegur yang salah, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya. Namun, Herodes dan Herodias menjadi contoh betapa tragisnya ketika memilih untuk mengikuti hasratnya yang salah. Mari para saudara, kita mohon rahmat Tuhan agar selalu memiliki hati yang lembut dan bijaksana, sehingga setiap tindakan kita mencerminkan kasih dan kebenarannya, bukan sekedar memenuhi keinginan duniawi yang dapat menghancurkan kita dan orang lain di sekitar kita. Seperti pengrajin yang bijaksana, mari kita gunakan pisau kehidupan kita untuk mengukir karya yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, bantulah kami untuk senantiasa memiliki hati yang peka terhadap kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala keinginan yang dapat membawa kami jauh dari-Mu dan sesama. Berikan kami kebijaksanaan untuk menggunakan setiap anugerah yang Kau berikan dengan bijaksana dan penuh kasih,
sehingga hidup kami menjadi cerminan dari kebenaran-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.